Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa dilimpahkan, diberi limpahan nikmat berupa kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kesempatan yang luar biasa ini bisa mengantarkan kita diampuninya kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama selama bulan Ramadan ini. Insya Allah satu kesempatan besar ketika memasuki Ramadan, maka kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pada malam hari ini kami akan menyampaikan sedikit pembahasan berkenaan dengan ibadah. Namun nanti saya minta izin kepada terutama sesepuh, ya, ada satu desa mungkin yang kami bahas di kajian malam ini, dan kebetulan desa ini merupakan satu sumber, saya katakan satu sumber hadirnya, datangnya para santri sampai detik ini. Ibadah dalam pengertian lughah, ibadah itu artinya al-khudu', at-tadallul, al-inqiyad. Al-khudu' itu artinya merendahkan diri. Diartikan merendahkan diri karena kita ketika memohon kepada Allah, ketika kita berhadapan dengan Allah, harus betul-betul rendah diri. Tidak ada perasaan di dalam hati ini sombong, angkuh, apalagi besar hati sebagaimana yang dilakukan oleh iblis laknatullah. At-tadallul artinya jijik, hina. Pada saat kita memposisikan seperti tadi gerakan sujud, kalau itu kita posisikan kita menyembah sesama hamba kepada manusia, maka bentuknya adalah jijik, hina. Tetapi posisi kita posisi sujud, dohirnya kelihatan hina, dohirnya kelihatan jijik, tetapi langsung mulia tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-inqiyad artinya ketundukan. Jadi posisi pada saat kita beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah, kita harus memposisikan diri kita ini betul-betul khudu, tadallul, al-inqiyad. Dari pengertian lughah ini, baiklah kita mulai pembahasan dari satu desa. Saya mohon izin saya sebut saja
Desa Kalimalang. Saya menyebut di sini Kalimalang karena ada sejarah yang perlu kami sampaikan. Desa ini menjadi cikal bakal berdirinya dan lahirnya pesantren ini. Tapi yang terpenting yang ingin kami garis bawahi, desa ini begitu mengalir, ya, datang ke sini mulai dari periode awal. Insya Allah kalau nanti salah bisa dibetulkan Mas Yudi atau saya. Ada Ustadz Hambal, ya, atau mungkin ustadz-ustadz yang lain, dan di pesantren ini hampir mayoritas ustadznya dari Kalimalang. Namanya Malang, kali itu sungai, Malang itu berarti nggak mujur. Tetapi posisinya justru kalau umpama kali mujur, bisa jadi nasibnya tidak semujur Kalimalang. Artinya begini, di desa Kalimalang dan Wukir sebelah desa Kalimalang itu ada dulu ustadz. Yang pertama Ustadz Zawawi atau Pak Yai Zawawi. Kemudian yang di Wukir ada Ustadz Sirin atau Pak Yai Sirin. Dua kiai ini hadir dari luar, datang ke desa itu menyampaikan Islam. Subhanallah, inilah yang saya sebut, ya, keberhasilan seorang dai mengilhami kesadaran masyarakat antara dua desa tersebut. Dan desa ini sampai hari ini, atau penduduknya sampai hari ini kalau bukan karena kehendak Allah, karena Rasulullah bersabda begini, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dua hadis ini seakan-akan memberikan satu lecutan, satu cambuan kepada penduduk dua desa ini. Setelah ada beliau, yakni Ustadz Sirin atau Pak Yai Sirin dan Ustadz Zawawi, Pak Yai Zawawi, nanti bisa ditanya ustadz-ustadz yang dari sana. Dua tokoh ini sangat berhasil dan masyarakatnya begitu antusias mengejar yang namanya ad-din. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan orang itu dengan agama. Agama atau din yang akan bisa mengantarkan kita kepada satu kebenaran. Masyarakat desa Kalimalang, masyarakat desa Wukir itu antusias datang ke sini menyambut yang namanya din. Dan bisa kita saksikan, bisa kita buktikan ustadz-ustadz yang ada di sini, ya, termasuk ustadz-ustadz yang mungkin periode-periode awal, ini luar biasa. Keberhasilan masyarakat itu, kesuksesan masyarakat itu termotivasi begitu besar, bahkan sampai detik ini. Periode kedua, saya awal-awal masih sering ketemu Ustadz Zakaria, sekalipun Ustadz Zakaria waktu itu sudah tidak di Kalimalang, tapi ceritanya kalau Ustadz Zakaria masih berada di Kalimalang mungkin tidak semanfaat yang ada di sini. Mohon maaf saya tidak menyebutkan desa-desa yang lain karena mayoritas di pesantren ini, ya, yang terbanyak, yang terbesar adalah Kalimalang. Ustadz Zakaria begitu diambil ke sini, kemudian didirikan pondok ini, pondok Al-Islam ini, sampai hari ini begitu manfaat, begitu, ya, faedahnya luar biasa. Kalau seumpama ada di Kalimalang saja, ya, sekalipun dulu ada ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Dipo, ada Ustadz Nukman, ada ustadz yang lain, tapi yang bertahan sampai detik ini adalah Ustadz Zakaria. Ini perlu kita syukuri yang pertama. Saya membayangkan akhirnya begitu pondok ini terbangun, masjid ini terbangun, sebagaimana yang digambarkan
di salah satu ayat di surat Ibrahim ayat 24 ayat 25, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatin kasajaratin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha, dan seterusnya. Sekarang terbangun ya seperti pohon yang besar, kalimat yang baik, kalimatin thayyibatin itu terbangun seperti pohon yang besar, akarnya menancap ke dalam tanah, kemudian ranting-rantingnya menjulang tinggi ke langit. Di sini sudah terbangun jaringan keikhlasan, jaringan ukhuwah ya, yang bukan hanya dari Kalimalang saja, tadi dari berbagai penjuru yang menyatu di sini. Ya, bulu kuduk saya ini berdiri membayangkan besok insya Allah dari desa yang tadi saya sebut itu nanti akan berbondong-bondong sebagaimana disebutkan di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, dan seterusnya. Pak Zawawi, Pak Sirin, ya Ustadz Zakaria nanti, dan semua ustadz-ustadz di sini, semua para santri nanti diajak berbondong-bondong, dipanggil wasiqal ladzina taqau, ya, diajak, didorong, ayo semua orang-orang yang bertakwa gitu, didorong. Begitu di pintu surga, ya, penjaga surga mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Saya membayangkan itu ya, karena desa ini menurut saya tidak seperti desa-desa yang lain. Ini Allah kehendaki tadi itu, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Ya, saya tidak melihat lagi dari Kalimalang yang ke pondok-pondok lain, tapi betul-betul saya lihat itu betul-betul ke sini, dan saya berharap mudah-mudahan nanti ke sini. Al-Islam yayasan memberikan fasilitas, tapi kita rawat bersama-sama dengan tadi pengertian bahasa al-khudu, at-tadallul, al-inqiyad. Selama 3 kalimat ini masih ada kerjasama yayasan, ustadz, para santri, dan ya stakeholder yang lain, insya Allah Ma'had ini ke depan ya sebagaimana yang digambarkan di dalam surat Az-Zumar tadi, nanti kita akan berbondong-bondong bersama menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harapan kita bersama ya. Yang kedua, yang namanya perjalanan hidup. Ada juga yang dari Kalimalang yang tidak bertahan, tetapi yang bertahan ya seleksi alam. Banyak yang hafal 30 juz, atau mungkin yang juz 30, termasuk saya ya, saya tidak 30 juz. Ini bagian dari usaha yang maksimal, ibadah yang maksimal, al-khudu, at-tadallul, al-inqiyad. Saya kira ini jadi makna ibadah menurut bahasa adalah al-khudu, at-tadallul, al-inqiyad. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kami akan sampaikan ibadah makna istilahi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini ya betul-betul mencerahkan, dan semangat anak-anak yang bukan disebutkan dalam pembahasan ini juga tidak kalah penting semangatnya. Antum kepingin sukses, maka contohlah ya teman-teman yang dari Kalimalang atau ustadz-ustadz yang hari ini menjadi ustadz-ustadz kalian, bahkan mungkin ke depan akan menjadi sesepuh-sesepuh kalian di Ma'had ini. Saya berharap ya yang dari Kalimalang tetap bertahan ya demi kesuksesan Ma'had ini, dan yayasan tetap memfasilitasi ya dengan kelemahan.
bangunan masjid yang sedemikian rupa ini adalah kerjasama dari antara ustadz-ustadz, bukan yayasan, maka Allah yang akan menilai, dan kita semua sedikit atau banyak minimal bisa membantu. Yang terakhir sebelum kami tutup, ya, kepada jamaah Ma'had sekarang lagi membangun satu bangunan, mungkin butuh dana, maka panjenengan yang punya kelebihan rezeki bisa nanti disampaikan ke ustadz-ustadz. Mudah-mudahan kita yang nggak memiliki kekuatan apa-apa, kekuatan doa, kekuatan rizki yang sekalipun kecil, tapi nanti ke depan di hadapan Allah bisa kita lihat itu bagian amal kita. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah dengan amalan sholihah. Demikian, kekurangannya kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi